Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Darwadi ARCH. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua masuk surga. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Fir'aun yang membantai seluruh anak laki-laki tapi mengadopsi Nabi Musa. Nabi Musa lahir ketika Fir'aun berkuasa atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bisa lahir dengan selamat. Tak hanya itu, Nabi Musa juga diangkat sebagai anak oleh Asiyah, istri Fir'aun. Nabi Musa adalah keturunan Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Nabi Musa diutus sebagai nabi untuk Bani Israel. Ia hidup di masa pemerintahan Fir'aun di Mesir. Kisah tentang Nabi Musa juga banyak diceritakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nabi Musa juga disebutkan sebanyak 136 kali yang tersebar di 30 surat. Mengutip buku Kisah Para Nabi, sejarah lengkap kehidupan para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa oleh Ibnu Katsir, dikisahkan sejarah kelahiran Nabi Musa hingga ia diangkat sebagai anak oleh Asiyah, istri Fir'aun. Nabi Musa lahir saat Fir'aun berkuasa. Nabi Musa lahir di tengah Bani Israel yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat terbaik. Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang zalim, durhaka, melampaui batas, dan kafir. Raja yang zalim itu memerintahkan rakyatnya untuk selalu patuh dan menyembah kepadanya. Fir'aun juga memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang ada di wilayah kekuasaannya. Raja melakukan tindakan sangat keji karena dilatar belakangi oleh realita yang terjadi pada Bani Israel yang aktif mempelajari kitab yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam kitab itu dinyatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Ibrahim yang akan menghancurkan Raja Mesir yang sedang berkuasa. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qasyah ayat 4, yang artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya pada tahun diberlakukannya peraturan kerajaan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Hal ini membuat ibunda Musa merasa was-was dan ketakutan sehingga ia sangat berhati-hati ketika hendak melahirkan anaknya. Setelah melahirkan anak laki-lakinya, ibunda Musa mendapatkan ilham untuk menaruh anaknya di dalam peti. Ia pun segera meletakkan anaknya di dalam peti dan mengikatnya dengan tali. Tempat tinggal ibunda Nabi Musa diketahui berada di dekat Sungai Nil. Setelah melahirkan anak laki-lakinya itu, ibunda Musa masih sempat menyusuinya hingga ketika situasi dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Ia segera meletakkan anak laki-lakinya itu ke dalam peti yang sudah dipersiapkan olehnya. Setelah itu ia menghanyutkan peti yang berisi anaknya itu ke Sungai Nil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasyah ayat 7, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya,
maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Nabi Musa diangkat sebagai anak oleh istri Fir'aun. Para ahli tafsir berkata, para dayang memungut Musa dari tepi sungai Nil dalam peti tertutup, tetapi mereka tidak berani membukanya. Akhirnya mereka meletakkannya di hadapan istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Ar-Rain bin Walid. Sebagian ulama mengatakan bahwa istri Fir'aun berasal dari kalangan Bani Israel yang masih satu rumpun dengan Musa. Ada juga yang berpendapat bahwa Asiyah adalah bibi Nabi Musa, sebagaimana dikatakan oleh As-Suhaili. Wallahu alam. Ketika Asiyah membuka penutup peti tersebut dan menyingkap kain penutupnya, ia melihat wajah bayi lelaki yang tidak lain adalah Musa. Wajah polosnya yang terlihat cerah memancarkan cahaya kenabian dan keagungan. Saat melihat bayi itu, Asiyah langsung menyukai dan mencintainya, hingga Fir'aun datang dan bertanya, "Siapa anak ini?" Bahkan ketika Fir'aun memerintahkan agar menyembelih anak itu, Asiyah langsung menolak dan meminta suaminya itu agar tidak membunuh anak tersebut. Asiyah berkata, "Ia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu." Perkataan Asiyah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasyah ayat 9 yang artinya, "Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat ini. Mereka tidak mengetahui apa yang dikehendaki Allah, bahwa di tangan anak itulah terjadinya kehancuran masa depan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa kembali pada ibunya. Ketika Musa berada di rumah Fir'aun, para wanita yang berada di rumah itu ingin menyusuinya, tetapi Musa tidak mau menyusu pada mereka dan tidak pula mau makan. Mereka kebingungan dan berusaha keras untuk menyuapi Musa, tetapi Musa tetap saja tidak mau makan. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Qasyah ayat 12 yang artinya, "Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu, maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya." Pada akhirnya diutuslah beberapa orang untuk membawa Musa sambil mencari para perempuan dari berbagai kabilah dan yang ada di pasar-pasar untuk menyusui bayi itu, dengan harapan mereka mendapatkan perempuan yang cocok sehingga bayi itu mau menyusu. Seorang saudara perempuan Musa mengetahui kabar itu, dan ia berpura-pura tidak mengenal bayi yang sebenarnya adalah adiknya. Ia berkata, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang akan memeliharanya untuk kalian, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Para utusan kerajaan pun mengikuti saudara perempuan Musa itu menuju rumah ibunya Musa. Setibanya di rumah yang dituju, ibunya Musa segera menggendong
untuk menyusui bayi itu. Bayi yang tak ada lain adalah anaknya sendiri. Itu pun langsung menyusu dengan lahap. Melihat hal itu, mereka merasa sangat puas dan gembira. Mereka pun melaporkan peristiwa yang sangat menggembirakan itu kepada Asyah. Selanjutnya Asyah meminta agar perempuan yang tidak lain adalah ibunya Musa itu untuk menetap bersamanya dan memohon kebaikan serta kesediaannya. Namun perempuan itu menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai suami dan anak-anak yang tidak bisa aku tinggalkan. Akan tetapi aku siap melakukannya jika bayi itu dibawa kepadaku atau ke rumahku." Akhirnya Asyah mengutus ajudan kerajaan untuk menyerahkan bayi itu kepada ibunya untuk disusui secara rutin. Asyah kemudian memberikan berbagai macam fasilitas kepada ibu Musa, berupa biaya nafkah sehari-hari, pakaian-pakaian bagus, dan beberapa hadiah istimewa lainnya sebagai kompensasi upah menyusui bayi itu. Akhirnya Musa kembali ke pangkuan ibunya dan berada di bawah asuhannya. Allah telah menyatukan kembali bayi yang bernama Musa itu dengan ibunya sendiri. Surat Al-Ghasyiyah ayat 13 menjelaskan peristiwa ini, yang artinya, "Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Demikian kisah kelahiran Nabi Musa dan masa-masa kecilnya yang selamat dari kejaman Fir'aun. Kelak Nabi Musa lah yang akan membinasakan kekuasaan Fir'aun yang zalim. Wallahu a'lam bishawab.